Salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Cindiro Tomelau dengan NIM C1D121-003. Saya merupakan mahasiswa dari Prodi Bisnis Digital Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi. Di sini saya akan menjelaskan beberapa soal UTS Cyber Security Management. Soal yang pertama yaitu jelaskan apa itu Cyber Security Management dan apa manfaat bagi organisasi. Manajemen keamanan cyber adalah rangkaian kebijakan, praktik, dan teknologi yang dirancang untuk melindungi sistem informasi, jaringan, perangkat, dan data dari serangan cyber yang berpotensi merusak. Tujuan dari manajemen keamanan cyber adalah untuk memastikan keamanan, kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan informasi penting dalam sebuah organisasi. Manfaat dari Cyber Security Management adalah melindungi data sensitif dan rahasia. 2. Menjaga reputasi organisasi. Soal yang kedua yaitu sebutkan dan jelaskan 3 konsep cyber security. Yang pertama, keamanan jaringan. Keamanan jaringan adalah konsep yang terkait dengan melindungi infrastruktur jaringan dan data dari serangan cyber. Ini mencakup penggunaan firewall, enkripsi. Yang kedua, keamanan sistem. Keamanan sistem fokus pada melindungi sistem komputer dari serangan cyber dan memastikan bahwa data dan informasi yang disimpan di dalamnya aman. Yang ketiga, keamanan aplikasi. Keamanan aplikasi adalah konsep yang terkait dengan melindungi aplikasi perangkat lunak dari serangan cyber. Ini mencakup penggunaan perangkat lunak, pengujian keamanan, pembaharuan perangkat lunak secara berskala. Soal yang ketiga yaitu sebutkan beberapa contoh kebocoran data. Yang pertama, serangan phishing. Phishing adalah teknik penipuan online yang dilakukan dengan mengirim email palsu yang terlihat seperti email resmi dari perusahaan atau lembaga tertentu. Yang kedua, malware perserangan. Malware adalah program yang dirancang untuk merusak atau mengambil alih sistem komputer. Beberapa jenis malware seperti trojan, virus, dan ransomware dapat digunakan untuk mencuri data dari sistem komputer yang terinfeksi. Yang ketiga, kebocoran data fisik. Kebocoran data yang juga sering terjadi secara fisik. Misalnya, jika dokumen atau laptop berisi informasi rahasia ditinggalkan begitu saja di tempat umum, maka orang yang merasa bisa mengakses data tersebut dan menggunakannya untuk kepentingan mereka sendiri. Yang keempat, kebocoran data internal. Kebocoran data yang dapat disebabkan oleh karyawan yang tidak bertanggung jawab. Misalnya, seorang karyawan yang berhenti bisa mencuri data atau informasi rahasia sebelum meninggalkan perusahaan tersebut. Yang keempat yaitu sebutkan dan jelaskan beberapa jenis ancaman terhadap manajemen keamanan cyber. Yang pertama, malware merupakan software yang dirancang untuk merusak sistem dan mengambil informasi yang ada di dalamnya. Malware dapat berupa virus, word, trojan, dan ransomware. Yang kedua yaitu serangan DDoS. Description Denial of Service atau DDoS adalah serangan yang dimana serangan dilakukan secara massal pada satu target dengan menggunakan banyak komputer atau perangkat terinfeksi sehingga mengakibatkan website menjadi tidak dapat diakses oleh pengguna. Soal yang kelima yaitu carilah beberapa perusahaan yang bergerak di bidang cyber security management. Yang pertama, Fortinet, yang kedua Lab Capreki, yang ketiga Microtrend, yang keempat sistem Cisco. Soal yang keenam yaitu mengapa penting penerapan strategi data center distant recovery. Jelaskan. Penerapan strategi distant recovery di pusat data atau data center sangat penting karena kesalahan atau kegagalan dalam manajemen atau pemulihan data dapat berdampak negatif pada organisasi atau bisnis. Beberapa alasan mengapa strategi distant recovery di data center sangat penting. Di antaranya yang pertama, mengurangi kerugian keuangan dan reputasi atau kerugian akibat downtime. Yang kedua, menghindari kegagalan yang berkelanjutan jika tidak ada strategi pemulihan bencana organisasi. Soal yang ketujuh yaitu sebutkan dan jelaskan strategi manajemen, strategi klarifikasi ancaman dengan informasi dan data keamanan.
Yaitu yang pertama, ancaman fisik. Ancaman fisik adalah yang bersifat nyata dan dapat dilihat secara langsung, seperti pencurian perangkat keras atau hardware, kerusakan atau hilangnya peralatan dan infrastruktur jaringan dan sejenisnya. Yang kedua, ancaman perangkat lunak. Ancaman perangkat lunak adalah ancaman yang menyerang sistem dan data melalui virus, word, trojan horse, spyware, malware, dan sejenisnya. Yang ketiga yaitu ancaman berbasis jaringan. Ancaman berbasis adalah ancaman yang terjadi melalui jaringan atau internet seperti serangan DDoS, hacking, sweeping, phishing, dan sejenisnya. Yang keempat yaitu ancaman alami. Ancaman alami adalah berasal dari faktor lingkungan seperti bencana alam, banjir, gempa, kebakaran, dan sejenisnya. Soal yang ke-8 yaitu mengapa penting adanya analisis risiko dalam penerapan cyber security management. Analisis risiko yang sangat penting dalam penerapan manajemen keamanan cyber karena dapat membantu organisasi untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan mengevaluasi potensi ancaman keamanan cyber yang dapat mengancam bisnis mereka. Dengan melakukan analisis risiko, organisasi dapat memahami keparahan potensi ancaman, mengidentifikasi kerentanan sistem, dan mengembangkan strategi untuk mengurangi risiko keamanan cyber. Soal yang ke-9 yaitu jelaskan sejarah dan perkembangan virus komputer. Virus komputer pertama kali muncul pada tahun 1970-an. Pada saat itu, virus komputer diciptakan sebagai suatu bentuk eksperimen oleh para ahli dalam ilmu komputer yang ingin menguji kemampuan mereka. Namun pada tahun 1980-an, virus komputer mulai muncul dengan tujuan merusak sistem komputer dan mengambil alih kontrol atau atas sistem tersebut. Sejak saat itu, virus komputer semakin berkembang dan semakin sulit untuk dideteksi, dan pada saat itu, pada tahun 1990-an. Pada tahun 2000-an, virus komputer semakin kompleks dan sulit untuk diatasi. Seiring dengan perkembangan teknologi, virus komputer semakin sulit untuk dideteksi dan diatasi. Saat ini, virus komputer masih merupakan ancaman serius bagi organisasi dan individu. Soal yang ke-10 yaitu jelaskan definisi keamanan jaringan serta sebutkan manfaat dari adanya keamanan jaringan. Keamanan jaringan adalah upaya untuk melindungi jaringan komputer dan sistem informasi dari serangan yang dapat menyebabkan kerusakan, pencurian data, dan gangguan pada sistem operasi. Keamanan jaringan mencakup berbagai aspek termasuk pengamanan akses, perlindungan data, deteksi dan respon terhadap ancaman dan pemulihan dari serangan. Manfaat dari adanya jaringan yang pertama, melindungi data dan informasi penting dari pencurian dan penggangguan yang tidak sah. Yang kedua yaitu mengurangi risiko gangguan pada operasi jaringan dan informasi sistem sehingga operasi bisnis dapat berjalan dengan lancar. Yang ketiga yaitu meningkatkan reputasi perusahaan dan kepercayaan pelanggan dengan menunjukkan komitmen untuk melindungi data dan informasi pelanggan. Yang keempat yaitu meningkatkan efisiensi operasi dengan mengurangi waktu dan biaya yang dikeluarkan untuk mengatasi serangan keamanan jaringan. Soal yang ke-11 yaitu apa yang dilakukan untuk melakukan pencegahan terhadap ancaman keamanan data dan informasi. Yang pertama, gunakan perangkat lunak keamanan. Install perangkat lunak keamanan seperti antivirus, firewall, dan program anti-server pada komputer dan jaringan. Pastikan perangkat lunak tersebut selalu diperbarui agar terus melindungi terhadap ancaman terbaru. Yang kedua yaitu buat kata sandi yang kuat. Gunakan kata sandi yang kuat dan sulit ditebak. Hindari menggunakan kata sandi yang sederhana dan mudah ditebak seperti tanggal lahir atau nama hewan peliharaan. Sekian penjelasan UTS Cyber Management Security dari saya. Terima kasih.